Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah, utusan Allah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kemarin kita dari Madinah, kota di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan negerinya, sehingga Islam itu bisa sampai ke negeri kita. Kita sampai ke sebuah kota. Kota ini kota yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kota ini pernah memiliki sejarah pahit buat perjuangan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Di masjid inilah Nabi alaihi salatu wasallam pernah dicekik sama Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini awalnya dulu sempat suka duduk sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena pengaruh temennya yang lain, dia mengatakan, kalau kau mau duduk sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau nggak usah duduk sama aku lagi. Akhirnya dia memilih Umayyah kalau nggak salah. Dan dia jadi kafir. Dan dia bukan hanya kafir, bahkan suka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika perang Badar, Abu Jahal mati, Umayyah mati, tewas. Uqbah bin Abi Mu'aid termasuk yang ditawan, tidak mati. Di tengah jalan antara Badar ke Madinah, itu Uqbah dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ketika dia mau dibunuh, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, man lil azwaj dzurriyyah?" Siapa yang ngurusin anak-anak dan istri gitu kan? Kata, neraka yang akan ngurusin mereka, kata Nabi. Neraka yang akan ngurusin mereka. Karena memang Uqbah bin Abi Mu'aid begitu bencinya dengan Rasulullah SAW. Kita sampai ke kota Mekah, tapi kota Mekah sudah indah. Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah tahun berapa? Tahun berapa? Tahun ke-8. Tahun ke-8. Jadi Nabi SAW itu kira-kira 8 tahun tinggal di Madinah, terus berjuang, memohon kepada Allah, berdoa, dan pada akhirnya bisa kembali ke kota Mekah. Di sini kita ambil pelajaran penting buat kita bersama. Kadang-kala dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami kemunduran. Kita mengalami kegagalan. Gagal dalam usaha, gagal dalam berumah tangga, gagal dalam pendidikan, gagal dalam bermuamalah, apa aja kegagalan. Maka kegagalan itu hendaknya dijadikan bahan agar kita bisa memperbaiki diri. Para ulama menjelaskan, jadilah engkau seperti anak panah. Anak panah itu yang ditarik mundur ke belakang. Dari garis lurus dia ditarik mundur ke belakang untuk melesat ke depan. Belajar dari kisah hijrah Nabi SAW. Para sahabat meninggalkan semuanya, tapi akhirnya mereka balik memiliki semuanya. Kemudian belajar dari Nabi Yusuf AS. Ingat Nabi Yusuf AS. Bayangkan bagaimana beliau itu sama saudara-saudaranya dibuang gara-gara ada miskomunikasi. Nabi Yakub AS nampak sekali lebih mengutamakan Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yakub punya anak berapa? 1 lusin. 10 plus 2. Nampak sekali Nabi Yakub alaihissalam condong kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya kakak-kakaknya itu mereka kalau bahasa yang lagi rame di Indonesia, bermakar. Ada makar gitu kan. Mereka bermakar bagaimana menjauhkan Nabi Yusuf dari orang tuanya demi mengharapkan cinta bapaknya. Jadi pikir mereka kalau Nabi Yusuf ini hilang dari rumah itu, insya Allah cinta Nabi Yakub dan perhatiannya akan untuk anak-anak yang lain. Ternyata tidak, jemaah. Nabi Yakub tidak berhenti menangisi Nabi Yusuf alaihissalam sampai akhirnya
buta. Bayangkan. Terus dia sedih. Akhirnya anak-anak itu pun tidak mendapatkan perhatian yang mereka harapkan dari ayahnya, karena kesedihan ayahnya yang begitu mendalamnya. Perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam kita lihat dari awal dibuang, setelah dibuang dijual, dibawa ke Mesir, dibeli oleh salah satu saudagar kaya di Mesir, orang yang terkenal di Mesir, dijadikan budak, lalu dibebaskan, diangkat anak, dibebaskan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian tidak sampai di situ, masa kecilnya susah, masa mudanya difitnah. Bagaimana tatkala dia diajak berzina oleh istri tuannya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf Allah selamatkan dari godaan itu. Kemudian setelah itu tidak berhenti, di mana perempuan itu berusaha mendatangkan wanita-wanita untuk menfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia kasih pilihan, kalau Yusuf ini tidak mau nurut dengan keinginanku, dia akan dipenjara. Nabi Yusuf milih dipenjara. Dipenjara. Wah, Allahu Akbar ya. Keluar dari sumur, hidup sejenak senang, kemudian masuk penjara lagi. Susah, beberapa tahun tinggal di penjara. Sampai akhir cerita Nabi Yusuf menjadi orang yang menjadi pejabat negara, yang pegang perbendaharaan negara Mesir pada waktu itu, sehingga saudara-saudaranya datang meminta pertolongan ya, yang dulunya mereka telah berbuat makar dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf memaafkan mereka. Itulah akhlak-akhlak para nabi. Tapi kita belajar dengan datang ke kota Madinah, bahwasanya kesuksesan itu diraih dengan perjuangan. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Kelezatan itu setelah kelelahan. Kita pun yang ingin masuk surga pun butuh perjuangan. Saya yakin semua yang datang ke tempat ini, ya kita lihat yang datang ke Masjidil Haram ya, berbagai jenis manusia dari berbagai negeri, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan bisnis mereka, meninggalkan teman-teman mereka, datang untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi meraih surga itu tidak mudah. Dibutuhkan perjuangan. Kira-kira apakah perjuangan kita ini sudah setimpal untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Kayaknya masih jauh. Di tempat ini, di Mekah ini, ingat kisahnya Khabbab bin Ard. Khabbab bin Ard yang dibakar. Khabbab bin Ard disiksa sama majikannya itu sampai dibakarkan api. Ketika api itu sudah membara dengan kayunya, mungkin dengan batunya, Khabbab ini dibakar di atasnya sampai api itu mati. Itu pun ketika Khabbab mengadu kepada Rasul SAW. Dia datang, Nabi ketika itu alaihissalam sedang tiduran di bawah naungan Ka'bah. Jadi kalau dulu itu masih bisa tiduran jamaah. Artinya jumlah penduduknya masih sedikit. Cari di mana ada naungan, rebahan di situ Nabi alaihissalam. Sepi. Datang nih Khabbab bin Ard bersama beberapa sahabat yang mengadu kepada Nabi alaihissalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastamsir lana. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kau enggak berdoa minta kepada Allah buat kita? Memohon agar Allah menurunkan pertolongannya dan bantuannya untuk kita. Kita ini udah enggak kuat tuh kayaknya. Kayaknya udah mentok perjuangan mereka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbaiki duduknya. Dan beliau mengatakan, laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu tuh orang-orang sebelum kalian dulu. Ada sebagian di antara mereka yuhfaru lahu, yang ditanam di tanah. Fayudha'ul minsyar fi ra'sih. Kemudian gergaji itu ditaruh di atas kepalanya. Kemudian digergaji terus sampai terbelah jadi dua. Dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Wa yumsyatu bi amsyatin min hadid. Ada sebagian di antara mereka yang disisir dengan sisir dari besi. Sehingga daging itu terpisah dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dinihi. Dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, وَلَا يُتِمَّنَّ اللَّهَ هَذَا الْأَمْرِ. Allah akan menyempurnakan urusan ini. Islamnya akan sempurna. Agama ini akan Allah sempurnakan. Dan Allah sempurnakan. Ketika haji wada,
turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah sempurnakan. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasira rakib min Son'a ila Hadramut. Sampai orang itu berjalan dari Son'a ke Hadramut. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Dan mungkin yang dia takutkan itu ya serigala yang akan memangsa kambing-kambing dia. Dan kita sudah merasakan nikmatnya itu. Aman kita rasakan. Kota Mekah begitu nikmatnya. Kita tinggal di hotel yang bintang. Ada yang bintang 3, ada yang bintang 4, ada yang bintang 5. Kita tidak merasakan perjuangan berat Rasulullah SAW. Yang kita rasakan senangnya. Dan itu pun kita masih tidak semangat beribadah. Dalam kondisi orang susah, mungkinlah. Ana selalu berpikir, mungkin salah Ana berpikir. Ana berpikir, seharusnya orang berduit itu lebih konsentrasi beribadah. Lebih fokus ibadahnya. Kenapa? Karena udah nyaman hidupnya gitu loh. Dia tinggal duduk, makan langsung. Siap saji, bangun tidur, Masya Allah. Bangun tidur kopi sudah di sebelahnya. Kemudian mau makan apa saja. Musim buah ini kita bisa makan. Musim Masya Allah. Apalagi kita rasakan. Nggak tahu yang di hotel sebelah nih. Kita semalam ngelihat makanan. Berbagai macam makanan. Kita lihat di mana? Di buffet itu. Dan itu ternyata tidak membuat kita semangat beribadah. Lebih semangat orang-orang yang jauh hotelnya kadang-kala. Ada apa dengan kita? Dan waktu kita nggak lama di sini. Waktu kita ini nggak lama di sini. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tolong dimanfaatkan. Allah akan menanyakan, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa nikmat? Semua nikmat. Air yang dingin, makanan yang udah siap ya. Sekarang ada AC, Masya Allah. Ada ranjang, kasur yang empuk, Masya Allah. Dan kita tidak terputus dengan keluarga kita. Adanya HP sekarang nih. Kalau dulu orang jamaah tahu orang Afrika itu, kisah teman-teman Afrika, mereka itu kalau berhaji, berangkat dari Afrika ke Mekah, itu 7 tahun. 3 tahun perjalanan berangkat, 3 tahun perjalanan pulang. 1 tahun selama ada di sini. Karena di sebagian mazhab Imam Malik mengatakan al-istita'ah, yang dikatakan liman istata'a ilaihi sabila, adalah orang yang bisa jalan maka dia wajib jalan. Berangkat jalan kaki. Mereka berangkat seperti itu. Masya Allah, perjuangan mereka melaksanakan ibadah. Kita tinggal naik pesawat. Makanya dulu orang-orang yang berangkat haji itu dikatakan adz-dzahib fiha mafqud wal a'id minha maulud. Orang yang berangkat ke Mekah itu hilang sudah. Jadi hitungannya dia nggak bisa telepon, nggak bisa ngasih tahu keluarganya aku udah nyampe. Kita di sini Masya Allah barusan Sulbi telepon sama anaknya, sama mertuanya, bisa ngelihat wajah mereka, anak mereka, Masya Allah. Artinya kita tidak terputus hubungan dengan mereka. Kita beribadah dalam kondisi tenang. Orang yang bisnis pun bisa mengontrol bisnisnya. Telepon barang udah dikirim belum? Ya tolong dicek berapa jumlah barang. Dalam kondisi dia berada di tempat ini, artinya dia tidak seperti dahulu lagi. Yang pulang dari haji itu dikatakan dilahirkan kembali. Makanya dulu cerita teman-teman Afrika itu, mereka wasiat kalau 7 tahun nggak balik, yang istri-istri sudah memulai masa iddahnya dan harta sudah mulai dibagi waris sudah. Jamaah ditaruh di berapa Pak Mimo? AC-nya 20. Masya Allah. Jangan dingin-dingin lah. Di haram aja 23, 24. Masya Allah. 23? 23 nggak apa-apa. Iya kena anak. Anak udah kedinginan jamaah.
Nah, udah paling kecil kayak gitu tuh, dimatikan. Maka kesempatan kita nih yang ada di kota Mekah untuk memanfaatkan waktunya. Kita cuma berapa hari di sini? Nggak lama kita. Cuma memang perbedaan tadi yang saya sampaikan. Orang yang lelah ke sini biasanya akan semangat beribadah. Karena dia nggak kebayang kapan balik lagi. Adapun orang yang sering balik ke sini, dia santai. Santai lah Ustaz, nggak usah terlalu semangat lah. Nanti kan kita balik lagi tahun depan umpamanya. Atau kapan. Seperti orang Mekah. Orang Mekah itu jarang tawaf. Kenapa? Karena Mekah, karena Ka'bah ada di sini. Gampang lah. Ada orang ada di sini. Biarlah jemaah-jemaah yang 3 hari tawaf. Itu kan. Aku kan setahun sampai kali berapa tahun aku di sini. Makanya kita ketemu orang-orang Mekah itu yang sampai umur 40 tahun belum pernah umrah. Umur 50 tahun belum haji. Dia kerja di musim haji. Di musim haji itu dia kerja. Dia kerja kemana-mana, Masya Allah. Dia kerja ke Arafah, ke Mina. Anak ketemu sama mereka, tanya, udah haji belum, kata dia. Doakan mudah-mudahan dapat hidayah, anak, kata dia. Ya memang betul hidayah, jemaah. Maka apa yang perlu kita lakukan selama kita di kota Mekah nih? Kita udah nyampe, haram di depan kita. Masya Allah, kita pun nggak ke haram bisa. Sebagian jamaah sholat itu di mana? Di hotel. Di R berapa? NP, Masya Allah. Allahu Akbar. Lihat, jauh-jauh dari Indonesia. Kalau kita bicara sah, iya sah, nggak masalah. Jadi kalau memang kondisinya darurat, tafadhol. Nah, kalau bisa dia tidak dia apa? Nah, jadi Pak Bimo ini jadi asisten sungguhan jemaah. Urusin pintu, jamaah plus ya. Allahu Akbar. Iya. Jadi kita di bulan Ramadan. Kita berada di kota Mekah. Bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu-pintu surga. Bulan Ramadan, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan di bulan Ramadan, kita berada di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Ulama aja di bulan Ramadan menambah volume ibadahnya. Di bulan Ramadan. Yang di negeri-negeri mereka, kita sudah bicarakan bagaimana sebagian di antara mereka memanfaatkan waktu itu untuk memberi berbuka. Iya, anak lupa sama Butako. Jamaah yang pesen. Iya, hari ini kita, besok kita. Besok ya, anak. Nah, ada jemaah yang titip duit sama kita 25 juta untuk buka bersama di sini. Anak sebenarnya sih kurang suka, karena di sini udah banyak gitu loh. Anak ngomong, bang, yang di STDI aja bang. Anak ngomong, aduh, seri anak kirimin, kata dia. Tapi anak kepingin di Mekah juga, kata dia. Ya udah. Ada orang yang tidak sampai ke Mekah, ingin dia mendapatkan amalan berbuka, padahal di sini sudah berlebihan. Memberi buka orang yang puasa, umpamanya. Yang kedua, kita bisa manfaatkan waktu untuk tawaf. Itu satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan di tanah haram. Nggak ada tawaf di tempat lain. Ibadah tawaf ini adanya cuma di Masjidil Haram. Dan kita tahu sholat di Masjidil Haram, ibadahnya, pahalanya lebih dari 100.000. Lebih baik dari 100.000. Masya Allah. Maka berbanyak ibadah di sini. Kalau kita bisa tawaf, lakukan tawaf. Nggak bisa dibawa di atas. Nggak apa-apa sih, Pak. Semakin jauh langkahnya, semakin banyak pahalanya. Tapi ingat, jangan menyiksa diri. Artinya kita kalau mampu, ada ibu-ibu yang Masya Allah, tiap pulang dari masjid tawaf. Kemana? Di hotel sebelah. Hotel apa? Hotel sebelah? Bukan. Bukan. Zam-zam. Zam-zam. Nah, lantai pertama nggak dapat, naik lantai kedua nggak dapat, naik lantai ketiga
nggak dapat, masya Allah. Tapi itu bedanya jamaah, kita nggak capek. Kalau untuk tawaf di pasar itu nggak capek. Kenapa? Karena tempat yang paling dibenci Allah pasar. Setannya tuh kuat. Kita udah bicara kan, masya Allah, nyaman sekali. Anak kadang-kadang ngajak istri tuh keliling pasar ya, anak kaki udah mulai aneh. Dia masih jalan, ya Allah, kata dia. Nggak capek dia. Karena apa? Karena seneng. Kesenangan itu membuat sesuatu yang berat jadi ringan. Cinta itu membuat yang jauh jadi dekat. Kita kalau cinta sama ibadah, masya Allah, nggak ada yang berat. Kita datang mau ke masjid, kita tawaf ya. Paling tidak usahakanlah selama kita di Mekah ini ada beberapa tawaf kita. Waktu-waktu tawaf yang mungkin yang bagus ya. Ba'da subuh. Jamaah ba'da subuh. Kalau capek nggak bisa tawaf ya duduk sampai syuruk umpamanya. Sampai matahari terbit ya. Kita dapat pahala umroh dan haji yang sempurna. Plus kita di bulan Ramadan. Plus duduknya itu di Masjidil Haram. Ada hadis dhaif tentang keutamaan Ka'bah. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Sebagian yang mengatakan hadis dhaif diperbolehkan diamalkan dalam fadhailul a'mal. Jadi tiap hari itu Allah berbagi 100 rahmat. Allah turunkan 100 rahmat ke Masjidil Haram. 20 dulu. 20 buat yang melihat. Kemudian 40 yang sholat. Terus 60, 120 rahmat. 120 rahmat. Jadi dikatakan 20 buat yang ngelihat Ka'bah. Jadi kita ngelihat. Antum melihat Ka'bah, ngelihat orang-orang itu, insya Allah dapat rahmat. Dan di antara rahmat yang perlu antum pikirkan tentang Allah itu Sami'un Basir. Antum lihat, Allah tuh maha mendengar. Tuh orang yang keliling doanya beda-beda jemaah. Ini yang minta ini yang minta buat anaknya, ini minta buat rumahnya, ini minta buat keponakannya, itu semuanya Allah dengar. Dan semuanya Allah tahu dan Allah kasih mereka itu. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Maka coba kadang-kala anda lihat sebagian orang itu habis sholat itu datang ke pagar kalau dia sholat di lantai 2. Dia cuma mau ngelihat orang-orang itu. Dia cuma mau ngelihat. Dan insya Allah kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi berbicara tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak hanya ngurusin kita. Anak kadang-kala kebayang, anak lagi punya masalah di rumah umpamanya, lagi punya masalah di kampus atau di tempat-tempat dakwah. Anak punya masalah, anak lihat ya Allah. Allah itu bukan cuma ngurusin anak. Allah itu ngurusin jutaan manusia dengan segala keperluan mereka, kesulitan mereka, dan Allah kasih mereka. Maka di sini kita dengan melihat hal seperti itu semakin beriman kepada Allah. Allah basir, Allah maha melihat. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan Allah lihat. Bahkan kebaikan itu Allah lipat gandakan. Maka apa yang bisa kita lakukan tadi. Salat, nunggu matahari terbit sampai syuruk. Kalau ada yang mau nunggu sambil tawaf nggak apa-apa. Soalnya hawanya juga tidak terlalu panas habis subuh itu. Dan kegiatan kita nggak banyak juga jemaah. Kegiatan kita tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Artinya kegiatan, anak rasakan, anak tadi berangkat, pulang habis sholat subuh, sampai sini gelap semuanya. Teler semuanya. Akhirnya kita bangun sebelum zuhur, berangkat. Habis zuhur, gelap lagi. Jadi memang kegiatannya itu nggak banyak gitu kegiatan kita. Ngurusin anak yang nggak ada urusan sudah. Urusannya cuma fokus ibadah, maka manfaat. Tadi tawaf umpamanya. Kita tidak dianjurkan banyak-banyak umroh ketika datang ke sini. Umroh kita cukuplah sekali itu. Tapi kita dianjurkan untuk banyak-banyak tawaf. Allah mengatakan walyattawafu bil baitil atiq. Mereka dalam bertawaf tuh di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tawaf keliling. 7 kali keliling, capek. Mamanya 3, capek, berhenti, lanjutkan lagi. Nggak apa-apa kita lakukan hal itu.
Kemudian sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Yang belum sampai ke Multazam, mungkin bisa ke Multazam. Berat Ustaz, ya. Semua yang berat itu hasilnya beda sama yang ringan-ringan ya. Yang kepingin sholat di Hijr Ismail, bisa sholat. Karena sholat di Hijr Ismail seperti sholat di dalam Ka'bah umpamanya. Kita lihat. Dan semua sekarang ibadahnya masing-masing. Kalau mau rombongan gak apa-apa. Rombongan bertiga, yuk kita berangkat ke Multazam. Gak masalah. Yang muda-muda nih, yang bujangan-bujangan mau ke Multazam, berangkat ke Multazam. Ibu-ibu mungkin sulit. Ada yang mencium Hajar Aswad? Ada. Ibu-ibu janganlah. Bapak-bapak udah sampai rukun Yamani. Nggak masalah. Ini nih, kita paling tidak bisa tawaf sunnah sambil ngusap rukun Yamani. Ngusap tuh, ngusap yang Rasul SAW mengusapnya. Kemudian baca Rabbana. Kalau bisa cium ya berusaha, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, nggak usah memaksakan diri. Nanti Hajar Aswad itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Akan dibangkitkan pada hari kiamat, memiliki mata, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan dia akan memberikan saksi kepada orang-orang yang mencium dia dengan benar. Dengan benar. Artinya ikhlas lillahi ta'ala. Karena ada orang yang mencium Hajar Aswad hanya untuk bangga-banggaan. Setelah mencium, sukses. Emangnya urusan apa? Ini urusan ibadah. Kadang-kadang dia ribut cerita sama sahib-sahibnya. Nggak apa-apa cerita, yang penting nggak riak. Enggak Ustaz, anak cuma mau berbagi tips. Umpamanya. Berbagi tips nyium Hajar Aswad. Ada kakak kelas dulu di Madinah, dia cerita. Anak nggak tahu dia ceritanya itu benar atau itu permisalan. Tapi namanya senior, kita nggak berani macam-macam tanya sama senior. Dia cerita dulu ada orang dari kampungnya dia. Kampungnya dia itu di Jawa Barat, dekatnya Karawang. Ya, Karawang. Namanya Karawang, insya Allah. Jadi ada orang pesisir sama orang gunung. Orang gunung ini kan Masya Allah kuat-kuat ya. Sama orang di bawah nggak seperti orang yang di bawah, karena dia biasa kerja keras ya. Dia mencium Hajar Aswad. Pulang cerita sama temennya. Ana alhamdulillah sukses cium Hajar Aswad katanya. Caranya gimana? Alhamdulillah tadi ketika orang ribut-ribut gitu, Ana masuk dari bawah. Jadi dia tahan orang masuk langsung. Orang kan ribut kadang-kadang nggak bisa kena dia, kepalanya dia yang nyium Hajar Aswad. Alhamdulillah sukses. Akhirnya orang ini besok mau ikut jemaah. Dia datang. Dia berusaha sukses juga, dia cerita. Cuma dia ngomong, Hajar Aswad itu yang mana? Pokoknya hitam kata dia, hitam dan wangi kata dia. Kata dia, ana juga cium hitam kata dia. Cuma nggak wangi kata dia. Oh, rupanya dia masuk ke ihramnya. Masuk ke ihramnya orang dia cuma. Dia mungkin nggak kuat ya. Allahu Akbar kata dia. Makanya kadang-kala wallahu alam, ini kakak kelas yang cerita sama kita. Tapi tadi, jadi itu Abu Takom. Jangan coba. Kalau kayak Sulbi kayaknya kuat lah, insya Allah bisa lah dari bawah sana. Tapi yang kurus-kurus nanti bahaya dia. Tapi yang jelas Hajar Aswad akan menjadi saksi. Dulu banyak yang namanya apa? Joki. Masih ada. Subhanallah. Anak-anak nggak ketemu mereka. Kita jangan pakai mereka hanya untuk satu kebanggaan. Nyium Hajar Aswad itu harus dengan keikhlasan. Kemuliaan itu ketika seorang mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan pujian dari manusia. Baik, itu bisa kita lakukan. Baca Al-Quran Karim. Ketika berada di Masjidil Haram, kita bisa bayangin ya, sholatnya aja 100.000. Memang tidak ada hadis yang menjelaskan ibadah lain. Tapi yang jelas beribadah di tanah haram ini berbeda dengan kemuliaan yang Allah berikan. Orang yang punya niat jahat, kita tahu di tempat lain, orang kalau niat berbuat dosa, itu tidak dihisab. Artinya tidak dicatat.
Tapi di Masjidil Haram Allah mengatakan waman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim. Kata Allah, barang siapa yang ingin nih, punya keinginan berbuat buruk, ingin berbuat zalim di tanah ini, kita akan timpakan kepada dia azab yang pedih. Jadi niat aja di tempat haram ini itu berbeda dengan tempat lain. Niat berbuat buruk. Maka kita jangan sampai punya niat yang macam-macam di tempat ini. Kita niat berbuat baik, baca Al-Quran Karim ya. Capek umpamanya di waktu duha. Kita berangkat ya ke masjid. Mungkin kemarin kita capek, tapi mudah-mudahan malam ini kita sudah tidak terlalu lelah lagi. Kita bisa baca Quran, capek baca Quran, tawaf. Atau tawaf sambil baca Quranul Karim. Kadang-kala kita, Ustaz, ana tawaf yang dibaca udah habis, Ustaz. Ya udah, buka Qurannya. Sambil tawaf baca Quran, nggak apa-apa. Tawaf itu seperti sholat. Cuma di tawaf itu diperbolehkan berbicara. Berbicara, minum, apa boleh. Maka kita bisa sambil tawaf baca Quranul Karim. Atau kita duduk tuh di waktu duha. Kita umpamanya udah buka satu lembar, ngantuk, capek, sholat 2 rakaat lagi. Buka lagi Qurannya, sholat lagi. Buka lagi Qurannya, sholat lagi. Terus manfaatkan waktu ini. Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih surga dan keridhaan Allah itu, hendaklah mereka berlomba-lomba. Ana sering ingatkan di beberapa kajian tentang perintah Allah dalam Al-Quranul Karim. Dalam urusan mencari dunia, Allah mengatakan, alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Allah mengatakan dia yang menjadikan bumi ini landai ya. Kalian berjalanlah di muka bumi itu untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu min fadli. Cari rezeki Allah dengan berjalan kaki. Tapi untuk sholat di surat Jum'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika kalian dengar azan Jumat itu, dipanggil Jumat, hendaklah kalian berusaha. Sa'i itu jalan, bukan jalan biasa, jalan yang penuh semangat. Tapi kalau untuk cari dunia udahlah jalan biasa aja, nggak usah terburu-buru antum. Tapi kalau untuk Jumat ada sa'i, ada usaha ketika dia jalan. Ketika Allah berbicara tentang surga, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalian bersegeralah, tidak menunda-nunda, tidak santai, tapi ada semangat yang menyebabkan kita bersegera. Itu ketika berbicara tentang surga. Ketika berbicara tentang Allah, Allah mengatakan fafirru ilallah. Kalian lari menuju Allah. Lari. Firar itu adalah lari yang tidak noleh ke belakang. Orang kalau lari di medan perang disebut firar yaumaz-zahf. Ketika lari dari medan perang, apakah orang itu masih tolah-toleh? Nggak ada, dia lari menuju Allah. Dan kita sudah dari Madinah mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ya Allah. Dan kita sudah sampai nih di rumah Allah nih. Kita udah nyampe. Masa setelah sampai kita santai jadinya? Maka larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja amal kebajikan yang kita bisa lakukan? Zikir. Amalan yang paling ringan adalah zikir. Kita sambil ke masjid, yang ke pasar pun jangan lupa lisannya terus basah dengan zikrullah umpamanya. Terus kemana-mana dengan zikirnya. Kemudian doa. Kita ada tempat-tempat mustajab, waktu-waktu mustajab ya. Doakan saudara-saudara kita yang ketinggalan kemarin, tidak didoakan ketika di mana? Ketika waktu tawaf umpamanya, ketika di sofa, dan ketika di marwah ya, ada kesempatan nih untuk terus kita berdoa. Intinya manfaatkan waktu untuk banyak-banyak beribadah. Karena kita berada di waktu yang mulia, berada di tempat yang mulia, seakan-akan kita ini sedang dikasih sajian sama Allah. Fadl, kau mau yang mana silahkan. Dan pintu surga ada 8. Kita ini beda-beda memang semangatnya. Rasulullah SAW mengatakan ada yang dipanggil dari pintu sholat, karena dia tekun sholatnya. Ada yang dipanggil dari pintu
haji. Karena dia orang yang suka berhaji. Ada yang dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, dari pintu puasa. Karena dia bukan puasa wajib ya, tapi banyak puasa sunnahnya. Kalau puasa wajib udah kewajiban bersama, sholat yang 5 waktu kewajiban bersama. Tapi orang ini punya kelebihan di tambahan ibadah tertentu. Ada orang yang Ustaz, anak kalau sholat malam nggak bisa Ustaz, kata dia, anak sodakoh aja. Oh, nggak ada masalah. Yang penting kau berusaha lari menuju Allah dengan masing-masing. Sebagaimana kita di dunia, kita punya kerjaan beda-beda. Ada yang kerjanya di IT, ada yang kerjanya mungkin di pertanian, ada yang kerjanya mungkin jadi pegawai, beda-beda semuanya. Itu sudah ketentuannya, tapi menuju kepada Allah, keluarkan segala tenaga kita. Nanti ketika berbuka ya, insya Allah mudah-mudahan anak ingatkan pulang kalau bisa sudah hatam semua Qur'annya. Masih ada waktu jamaah. Kalau di sini nggak hatam, kira-kira di rumah bisa hatam? Lebih susah jemaah. Di sini kita kosong, maksudnya nggak ada kerjaan di sini. Kemudian tempatnya Masjidil Haram. Lalu kita nggak hatam. Kalau pulang ya hatam Ustaz. Cuma setahun Ustaz. Nggak, kita maksudnya hatamnya di waktu yang pendek ini ya. Usahakan kita bisa hatam sehingga pulang nanti kita sudah hatam yang kedua. Jadi pulang ke Indonesia kita hatam kedua. Kalau yang capek hatam sendirian bisa tadarus. Iya. Yang satu kamar mamanya Ustaz capek, Ustaz mau turun ke bawah, sudah di kamar. Semuanya pegang Quran, satu baca gantian bacanya. Mamanya seperti itu. Bisa. Kemudian capek, mamanya anak mau sholat duha di masjid, capek Ustaz. Sholat di sini. Enggak ada masjid, kamarnya sholat. Karena memang pahala lebih baik dari 100.000 kali itu bukan khusus untuk Masjidil Haram. Tapi di kamar pun, di tanah haram semuanya, bukan untuk di masjid ya, di tanah haram pun menurut pendapat yang lebih kuat, mereka akan mendapatkan pahala itu, tapi tentunya berbeda kalau kita sholat di masjid ya. Hada wallahu a'lam bishawab. Besok kita akan ziarah insyaallah. Iya, besok ziarah kita kan. Nanti ada pengumuman dari Ustaz Afza tentang persiapan ziarah. Ziarah kita besok itu tidak ada yang disunnahkan. Artinya ziarah kita ini ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Beda kayak ziarah ke Kuba. Salat Masjid Kuba dapat pahala umrah gitu. Kita besok akan ziarah umpamanya ke mana? Ke Gua Hira. Besok insya Allah Ustaz Afza akan ceritakan bagaimana Gua Hira. Dan insya Allah jamaah yang akan naik silahkan daftar ke Ustaz Afza. Berapa jam Ustaz naik ke 2 jam ya? 2 jam yang mau naik ke Gua Hira, insya Allah ditemani sama Abu Taqa besok. Yang ke Gua Hira. Mau naik ke Gua Hira, boleh kita berkunjung ke Gua Hira, naik ke atas boleh. Boleh. Tapi tidak disyariatkan, artinya kita tidak dianjurkan ya, dianjurkan ada anjuran berangkatlah ke Gua Hira, umpamanya yang ke Gua Hira nanti dapat wangsit umpamanya di sana. Udah selesai, wahyu udah putus ya, mah. Udah putus. Kita akan ke Gua Thur, kita akan melihat Arafah Mina. Arafah itu tempat yang mustajab. Tapi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau besok kita ke sana jangan naik ke gunung. Boleh besok naik ke Jabal apa? Jabal Rahmah. Jabal Arafah itu naik ke sana boleh naik tapi nggak perlu bawa spidol karena ada orang yang siap bawa spidol tulis namanya di sana. Tapi ala kulli hal itu mungkin karena waktunya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk beribadah sambil nunggu berbuka. Ini ada pengumuman dan pembagian kupon ya dari Ustaz Afza. Fadhal Ustaz. Insyaallah agenda kita besok adalah ziarah kota Mekah. Tempat yang akan kita kunjungi seperti biasa, yang pertama adalah kita akan ke Jabal Thur. Kemudian selanjutnya kita akan ke Arafah. Setelah dari Arafah akan ke Musdalifah. Setelah Musdalifah akan ke Mina. Kemudian ke Jabal Nur yang puncak yang terdapat Gua Hira. Yang terakhir kita akan melewati Ma'la dan kembali ke hotel. Nah, itu
itu tempat-tempat yang akan kita ziarah. Maka diharapkan kepada semuanya saja seperti biasa, kita berkumpul di hotel jam 6:30 ya. Yang hotel samping mau nunggu di sana atau nunggu sekali berangkat di sini aja. Jadi sambil nunggu syuruk, nanti habis syuruk langsung bareng-bareng ke hotel sini gitu. Langsung sini aja. Takutnya kalau sana nanti aksesnya kan harus muter lagi. Lebih enak gitu ya. Jadi 6:30 insya Allah kita on time berangkat. Supaya apa? Supaya nanti tidak terlalu mepet dengan waktu zuhur itu pulangnya. Itu saja. Kemudian nanti akan kita bagikan kupon makan. Mungkin ada pertanyaan Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan selama kita ada di Mekah ini ya. Ya tadi kan Hajar Aswad bersaksi gitu. Itu yang saya mungkin kalau yang istilah kayak kita kemarin enggak ya? Kan nggak kena bang. Iya berarti. Nggak. Jadi yang dikatakan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi apa ya? Istilahnya itu ada pemahaman yang tidak enak tentang Hajar Aswad, di mana orang-orang mencium Hajar Aswad dengan keyakinan yang macam-macam. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad. Dia datang tuh, kemudian dia cium Hajar Aswad sambil mengatakan, inni la a'lamu annaka hajarun. Aku tahu kau itu batu. La tanfa' wa la tadur. Kau tidak bermanfaat dan tidak bisa membahayakan. Benda tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi kita mencium karena Nabi mencium. Adapun fadilah yang disebutkan tadi untuk orang yang mencium Hajar Aswad. Cuma memang sudah tidak kondusif lagi ya. Sesuatu yang sunnah menyebabkan mereka melakukan yang haram. Kadang-kala sikut sana, sikut sini ya. Maka usahakan yang mampu, artinya santai aja gitu kan. Kita kan waktu kosong kadang berdiri, nanti didorong ke depan, maju ke depan sampai dapat Hajar Aswad. Alhamdulillah. Kalau nggak dapat, ya udah. Insya Allah Allah sudah catat tuh keinginannya untuk mencium Hajar Aswad. Baik, pertanyaan lainnya. Nah, fadhil. Mau nanya tapi di luar. Siap. Kalau kita sholat tuh kan di sini rame banget Ustaz. Iya. Yang banget yang ngelangkahin gitu sutrahnya tuh apa namanya dilewat-lewatin. Sedangkan kalau diingetin mereka kayaknya marah gitu. Iya. Itu gimana ya? Iya, subhanallah ya. Iya, berkaitan dengan sholat ya. Ini jamaah. Kita alhamdulillah belajar sholat sejak kecil. Cuma kadang-kala ada beberapa hukum sholat yang kita mungkin kelewatan belajarnya. Atau pernah kita belajar kemudian lupa. Itu masalah sutrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyastatir wal yadnu min aw falyattakhid sutratan wal yadnu minha." Apabila seorang itu salat, hendaklah dia membuat batas antara dia dan orang. Ada sutrah. Dan hendaklah mendekat ke batas itu. Dan dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamul mar baina yadayil musalli madza alaihi la waqafa arba'in." Kata Nabi SAW, andai kata orang yang melewatin orang sholat itu tahu dosanya, tahu dosa orang yang memutus orang sholat ya, mau anak sholat ke tiang ini nih, anak sholat lalu ada orang yang lewat di depan, tahu dia dosanya, dia akan berdiri 40 apa? Ada yang mau 40 tahun, 40 hari, nggak tahu lah. 40 waktu dia akan menunggu sampai sholatnya anak selesai baru dia akan lewat. Itu salah satu dosa orang yang melewatin orang yang sholat. Kita diperintahkan untuk menghalangi. Artinya jangan sampai saudara kita kena dosa gitu loh. Tapi bagaimana dengan Masjidil Haram? Apakah terlepas dari situ? Kalau bicara terlepas, sebenarnya hadis itu umum. Hadis itu untuk di Masjidil Haram dan untuk di Masjid Nabawi dan untuk seluruh masjid dan untuk dimanapun kita sholat. Rasulullah SAW ketika sholat di Mina, beliau pun pakai sutrah. Sutrahnya makmum itu sutrahnya imam. Artinya kalau kita sholat berjamaah,
nggak ada masalah. Orang mau lewat di depan kita nggak ada masalah, karena sutrahnya makmum adalah ikut imam. Tapi kalau kita sholat sunnah, ini yang bermasalah. Orang akan lewat-lewat, dan kalau ditegur marah mereka. Ya memang banyak faktor. Faktor pertama karena ketidaktahuan mereka tentang dosa itu, tentang kita diperintahkan untuk menghalangi, atau bahkan sebagian ada yang berpendapat hadis itu tidak berlaku di sini. Ya memang kondisinya, para ulama menjelaskan bagaimana kalau kondisinya memang nggak mungkin kecuali kita lewatin orang itu. Ya di sini yang namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzur. Kalau memang darurat, Ustaz ana mau ke toilet nih. Ini kalau nggak lewat dia, aduh nggak bisa. Kita ngelewatin karena terpaksa, insya Allah tidak ada masalah. Maka ya apa yang bisa kita lakukan ya semampu kita. Kalau kita sholatnya di pinggir jalan, jangan halangin orang lewat sudah. Karena yang salah siapa? Kita memang. Tapi kalau kita sudah sholat benar masih ada yang lewat, itu mungkin kita bisa menghalangi gitu ya. Mungkin seperti itu. Memang kondisinya Masjidil Haram